Pengujian stres. Dalam rekayasa perangkat lunak, stress testing dikenal dengan pengujian daya tahan. Pada stress testing, AUT akan diberi tekanan dalam jangka waktu singkat untuk mengetahui daya tahannya. Jadi intinya stress testing ini ialah pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketahanan dari suatu sistem atau entitas terhadap kondisi ekstrim yang kemungkinan akan terjadi selama sistem atau entitas tersebut digunakan. Perlunya pengujian stres. Pertimbangkan contoh waktu nyata berikut di mana kita dapat menemukan penggunaan pengujian stres. Yang pertama yaitu selama waktu festival. Situs belanja online mungkin akan mengalami lonjakan lalu lintas atau saat mengumumkan penjualan. Yang kedua yaitu ketika sebuah blog disebutkan di surat kabar terkemuka dan tiba-tiba blog tersebut mengalami lonjakan lalu lintas. Jadi sangat penting untuk melakukan stress testing untuk mengakomodasi lonjakan lalu lintas yang tidak normal tersebut. Kegagalan yang mengakomodasi lalu lintas yang tiba-tiba ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan juga reputasi. Pengujian stres juga sangat berharga karena beberapa alasan di bawah ini. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah sistem bekerja dalam kondisi yang tidak normal. Yang kedua yaitu untuk menampilkan pesan kesalahan yang sesuai ketika sistem sedang stres. Yang ketiga yaitu kegagalan sistem dalam kondisi ekstrim dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dalam jumlah besar. Yang keempat yaitu sebaiknya bersiap dalam menghadapi kondisi ekstrim dengan melakukan stress testing. Tujuan pengujian stres. Tujuan dari tes stres adalah untuk menganalisis perilaku sistem setelah terjadinya kegagalan. Agar pengujian stres berhasil, sistem ini harus menampilkan pesan kesalahan yang sesuai ketika berada dalam kondisi ekstrim. Tujuan utama dari stress test adalah untuk memastikan bahwa sistem pulih setelah kegagalan yang disebut sebagai pemulihan. Stress testing juga bertujuan untuk mengukur ketahanan perangkat lunak dan kemampuan penanganan kesalahan dalam kondisi beban yang sangat berat serta memastikan bahwa perangkat lunak tidak crash dalam situasi krisis. Ia juga menguji untuk melampaui titik pengoperasian normal dan mengevaluasi cara kerja perangkat lunak dalam kondisi ekstrim. Terdapat 4 alat yang direkomendasikan untuk pengujian stress testing. Yang pertama, load runner. Load runner dari HP adalah alat pengujian bahan yang banyak digunakan. Hasil uji beban yang dibentuk oleh load runner dianggap sebagai patokan. Yang kedua yakni J-meter, di mana J-meter adalah pengujian sumber terbuka, di mana itu merupakan Java aplikasi untuk stres dan pengujian kinerja, yang dimana J-meter dimaksudkan untuk mencakup jenis pengujian seperti beban fungsional, tegangan, dan lain-lain. J-meter memerlukan JDK5 atau lebih tinggi agar dapat berfungsi. Yang ketiga terdapat stress tester, di mana alat ini memberikan analisis ekstensif terhadap kinerja aplikasi web, memberikan hasil dari format grafis dan sangat mudah digunakan. Tidak diperlukan strip tingkat tinggi dan memberikan laba atau investasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya yakni neoloading, di mana alat ini dapat mensimulasikan ribuan pengguna untuk mengevaluasi kinerja aplikasi saat dimulai. Alat ini merupakan alat yang populer tersedia di pasar untuk menguji web dan mobile aplikasi. Alat ini juga mendukung integrasi cloud, pengujian kinerja, beban, dan stres. Mudah digunakan, hemat biaya, dan memberikan skalabilitas yang baik. Selanjutnya, metrik untuk testing, di mana metrik membantu mengevaluasi kinerja sistem dan umumnya dipelajari pada akhir stress test, di mana beberapa diantaranya yang pertama mengukur skalabilitas dan kinerja, di mana halaman per detik mengukur berapa banyak halaman yang diminta per detik, kemudian output atau metrik dasar yakni berupa ukuran data respons per detik, kemudian putaran berapa kali skenario pengujian direncanakan versus berapa kali klien dieksekusi. Selanjutnya yakni respon aplikasi yang terdiri atas waktu klik yakni waktu rata-rata untuk mengambil gambar atau halaman. Selanjutnya waktu ke byte pertama, waktu yang dibutuhkan mengembalikan byte pertama data atau informasi, dan yang ketiga ialah waktu halaman, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mengambil semua informasi dalam satu halaman itu. Selanjutnya yakni kegagalan. Yang pertama, koneksi gagal, yakni jumlah koneksi gagal yang ditolak oleh signal klien karena lemah signal. Selanjutnya yakni putaran gagal, yakni jumlah putaran yang gagal, dan gagal hits, yakni jumlah upaya gagal yang dilakukan oleh sistem, yakni karena tautan rusak atau gambar tidak terlihat. Pun kesimpulannya, tujuan
Stress test sendiri adalah untuk memeriksa sistem dalam kondisi ekstrim, di mana ini memonitor sumber dengan daya sistem seperti memori, prosesor, jaringan, dan lain-lain untuk memeriksa kemampuan sistem untuk pulih kembali ke status normal. Ia memeriksa apakah sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai saat sedang stres. Contoh-contoh stress testing dapat dilihat dari situs web e-commerce dalam menggunakan penjualan festival, situs berita pada saat beberapa peristiwa besar, kemudian situs web hasil Dewan Pendidikan, dan selanjutnya ialah status jaringan sosial atau blog dan aplikasi lainnya. Pengujian stres versus pengujian beban. Yang pertama, pengertian. Pengujian beban adalah menguji perilaku sistem dalam kondisi beban kerja normal dan hanya menguji atau mensimulasikan dengan beban kerja sebenarnya. Kemudian pengujian stres adalah menguji perilaku sistem dalam kondisi ekstrim dan dilakukan hingga sistem mengalami kegagalan. Kemudian efek pada sistem. Pengujian beban tidak merusak sistem, sedangkan pengujian stres mencoba merusak sistem dengan menguji menggunakan data atau sumber daya yang sangat banyak. Jenis pengujian stres. Pengujian stres terdistribusi. Dalam sistem klien server terdistribusi, pengujian dilakukan melalui semua klien yang terhubung ke server. Server stres berperan dalam mendistribusikan tes stres ke setiap klien serta memantau status koneksi mereka. Setelah klien terhubung, server mencatat identitas klien dan mulai mengirim data untuk pengujian. Setiap klien secara berkala mengirimkan sinyal atau heartbeat sebagai tanda bahwa koneksi dengan server masih aktif. Jika server tidak menerima sinyal dari klien, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk proses debugging. Berdasarkan ilustrasi, server dapat terhubung dengan klien 1 dan 2, namun tidak bisa mengirim atau menerima sinyal dari klien 3 dan 4. Pengujian stres aplikasi. Pengujian ini berfokus pada identifikasi berbagai cacat yang mungkin muncul ketika aplikasi berada dalam kondisi beban tinggi atau digunakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu. Salah satu hal utama yang diuji adalah pengujian atau logging dan pemblokiran atau blocking data, terutama pada sistem yang mengandalkan akses simultan ke database atau sumber daya bersama. Pengujian yang tidak tepat dapat menyebabkan deadlock, yaitu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain, sehingga menghentikan seluruh proses. Pengujian stres bertujuan untuk menemukan dan mengatasi masalah ini sebelum aplikasi digunakan secara luas oleh pengguna. Pengujian stres transaksional. Pengujian ini dilakukan dengan menekankan pada satu atau lebih transaksi yang terjadi antara dua atau lebih aplikasi dalam suatu sistem. Fokus utamanya adalah mengamati bagaimana transaksi berjalan saat sistem diberi beban tinggi, baik dari sisi jumlah transaksi maupun kompleksitas proses yang dijalankan. Dengan menguji alur transaksi secara intensif, tim pengembang dapat mengetahui apakah data tetap konsisten, transaksi berhasil diselesaikan tanpa kegagalan, serta bagaimana aplikasi merespons ketika transaksi dijalankan secara bersamaan oleh banyak pengguna atau sistem lain. Pengujian stres sistemik. Pengujian stres sistemik merupakan bentuk pengujian stres terintegrasi yang dilakukan pada beberapa sistem atau aplikasi yang berjalan secara bersamaan di satu server. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi bagaimana berbagai aplikasi tersebut saling berinteraksi dan apakah mereka dapat tetap berfungsi secara optimal saat dijalankan secara paralel dalam kondisi beban tinggi. Dengan menggabungkan beberapa sistem dalam satu lingkungan pengujian, pendekatan ini mencerminkan situasi nyata di mana satu server digunakan untuk melayani banyak layanan sekaligus, yang kerap terjadi dalam sistem produksi. Pengujian stres eksplorasi. Ini adalah salah satu jenis pengujian stres yang digunakan untuk menguji sistem dengan parameter atau kondisi tidak biasa dan tidak mungkin terjadi dalam skenario nyata. Ini digunakan untuk menemukan cacat-cacat dalam skenario yang tidak terduga seperti jumlah besar pengguna login pada saat yang bersamaan, jika pemindai virus dimulai di semua mesin secara bersamaan, jika database menjadi offline saat diakses dari situs web, dan yang terakhir ketika sejumlah besar data dimasukkan ke dalam database secara bersamaan. Bagaimana cara melakukan stress test? Cara melakukan stress test. Yang pertama, merencanakan stress test. Di sini Anda mengumpulkan data sistem, menganalisis sistem, menentukan tujuan stress test. Yang kedua, buat skrip otomatisasi. Pada fase ini, Anda membuat skrip otomatisasi pengujian stres, menghasilkan data pengujian untuk skenario stres. Dan yang ketiga, eksekusi skrip. Pada tahap ini, Anda menjelaskan skrip otomatisasi pengujian stres dan menyimpan hasil stres. Yang keempat, analisis hasil. Pada tahap ini, Anda menganalisis hasil stress test dan mengidentifikasi hambatan. Yang kelima, penyesuaian dan optimasi. Pada tahap ini, Anda menyempurnakan sistem, mengubah konfigurasi, mengoptimalkan kode dengan tujuan memenuhi tolak ukur yang diinginkan. Dan yang terakhir,
Anda menjalankan kembali seluruh siklus untuk menentukan bahwa penyesuaian telah memberikan hasil yang diinginkan. Apa itu pengujian volume? Pengujian volume adalah jenis pengujian perangkat lunak di mana perangkat lunak dikenai data dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini juga disebut sebagai pengujian banjir. Pengujian volume dilakukan untuk menganalisis kinerja sistem dengan meningkatkan volume data dalam database. Dengan bantuan pengujian volume, dampak pada waktu respon dan perilaku sistem dapat dipelajari ketika sistem tersebut terkena data yang jumlahnya sangat besar. Jadi contohnya, misal ada sebuah situs musik yang diakses oleh banyak pengguna yang mendownload lagu secara bersamaan. Dari situ kita dapat mengetahui bagaimana performa dari sistem tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari pengujian volume. Dengan melakukan identifikasi terhadap masalah beban, kita dapat menghemat lebih banyak biaya yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sistem, lalu membantu dalam memulai rencana skalabilitas yang lebih cepat. Juga dapat mengidentifikasi awal mula hambatan dari aplikasi tersebut, dan juga memastikan sistem yang kita gunakan mampu melakukan proses dalam dunia maya. Nah, mengapa pengujian volume dilakukan? Yang pertama, untuk memeriksa kinerja sistem dengan meningkatkan kepadatan volume data dalam database. Lalu juga untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin saja bisa terjadi pada sistem ketika dilewati data dengan jumlah yang sangat besar. Lalu juga untuk mengetahui titik di mana stabilitas pada sistem mulai menurun. Juga untuk membantu mengidentifikasi kapasitas sistem atau aplikasi pada saat kondisi normal dan ketika dilewati data yang sangat besar. Lalu bagaimana pengujian volume dilakukan? Yang pertama, lakukan pengujian untuk memeriksa apakah ada data yang hilang, lalu memeriksa waktu respon sistem, kemudian periksa apakah data disimpan dengan benar atau tidak pada sistem, lalu verifikasi apakah data ditimpa tanpa pemberitahuan apapun, lalu periksa pesan peringatan dan kesalahan, apakah itu disebabkan oleh masalah volume atau sistem. Lalu periksa juga apakah data bervolume tinggi mempengaruhi kecepatan pemrosesan. Lalu periksa apakah sistem memiliki sumber daya memori yang diperlukan. Juga meriksa apakah pengujian volume berjalan di seluruh sistem. Dan periksa juga apakah ada resiko jika volume data lebih besar dari yang ditentukan. Yang terakhir, memeriksa apakah ada kemungkinan volume data bisa lebih besar dari yang ditentukan. Praktik terbaik untuk pengujian volume tinggi. Praktik terbaik untuk pengujian volume tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hentikan semua server dan periksa semua log. Yang kedua, sebelum uji beban, jalankan skenario aplikasi secara manual. Yang ketiga, untuk hasil yang paling berguna, ubah jumlah pengguna. Yang keempat, untuk mengatasi kendala lisensi, seimbangkan waktu berpikir. Yang kelima, berhati-hatilah dengan bangunan baru. Yang keenam, analisis kasus penggunaan untuk perbaikan setelah garis dasar ditetapkan. Yang ketujuh, pengulangan bagian tertentu dan pengujian volume menjadi tidak dapat dihindari jika terjadi hambatan kinerja. Perbedaan pengujian volume dengan pengujian beban. Pengujian volume adalah pengujian aplikasi dengan sejumlah besar data dalam database yang dimungkinkan, sedangkan dalam pengujian beban, aplikasi dikenakan tingkat beban tertentu untuk menganalisis perilaku aplikasi. Selanjutnya, pengujian volume memverifikasi apakah sistem merespon seperti yang diharapkan untuk volume data tertentu. Ini mungkin termasuk peningkatan ukuran file. Pengujian beban memeriksa kinerja sistem ketika beban pengguna ditingkatkan.
Ini mungkin termasuk peningkatan jumlah file. Tantangan dalam pengujian volume. Yang pertama, fragmentasi memori sulit dihasilkan. Tantangan utamanya adalah lingkungan pengujian biasanya tidak bisa mereplikasi cara aplikasi beroperasi dalam kondisi produksi secara persis, sehingga fragmentasi yang terjadi di dunia nyata sulit untuk direplikasi. Yang kedua, pembuatan kunci yang dinamis. Tantangan utamanya adalah bagaimana membuat kunci atau key yang unik dan dinamis untuk setiap data tanpa menyebabkan duplikasi atau konflik integritas. Yang ketiga, relational integrity dari data yang dihasilkan. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa data sintetis atau data buatan yang digenerate tetap menjaga relasi antar tabel. Kesimpulan, di rekayasa perangkat lunak, pengujian volume adalah cara untuk memeriksa kinerja sistem untuk beban data yang tinggi. Pengujian volume ini adalah termasuk pengujian non-fungsional. Fragmentasi memori sulit dihasilkan, pembuatan kunci yang dinamis dan bersifat relational integrity data yang dihasilkan hanyalah beberapa tantangan dalam pengujian volume.